Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada manga One Piece chapter 1124 yang lalu, manga One Piece chapter 1125 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan awal mula petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Yap, rupanya jarak Pulau Egghead dan Pulau Elbaf bisa dibilang cukup dekat, sehingga rasanya wajar bagi kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa tidak membutuhkan waktu lama untuk tiba di Pulau Elbaf. Nah, sesampainya di Pulau Elbaf, Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami terlihat sangat kagum saat melihat bangunan dan rumah yang ada di Pulau Elbaf yang terlihat sangat besar. Sementara itu di sisi lain, kita juga diperlihatkan beberapa kelompok bajak laut yang mulai mendekat ke Pulau Elbaf. Belum diketahui pasti kelompok bajak laut manakah mereka. Namun yang jelas, kehadiran mereka tentunya akan membuat konflik di Pulau Elbaf akan semakin menarik. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di kerajaan Kamabaka. Tepat di momen ini, kita bisa melihat para petinggi organisasi Revolutionary Army telah selesai mengadakan rapat. Ya, mereka membahas beberapa hal penting terkait pergerakan apa yang akan mereka lakukan setelah mendengar isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang menyatakan bahwa dunia ini akan ditentukan oleh orang yang mendapatkan harta karun One Piece. Jelas Monkey D. Dragon sebagai ketua dari organisasi Revolutionary Army pun telah membuat keputusan bahwa Revolutionary Army akan segera mencegah pergerakan dari Ksatria Suci. Ya, rupanya para Ksatria Suci telah berhasil menggagalkan sebagian besar misi dari organisasi Revolutionary Army untuk menghancurkan kapal-kapal yang membawa pasokan makanan yang akan dikirim ke Merijoa. Nah, maka dari itu, Dragon pun kemudian memutuskan untuk melawan mereka secara langsung. Selain itu, Dragon juga menegaskan, setelah menghadapi Ksatria Suci, fokus utama dari organisasi Revolutionary Army selanjutnya adalah ikut terlibat dalam pertempuran yang akan memperebutkan harta karun One Piece. Namun menariknya, saat Dragon mengatakan hal ini, Karasu kemudian memberitahu kepada Dragon tentang berita kekalahan dari Monkey D. Gap oleh kelompok bajak laut Kurohige. Ya, Karasu mengatakan bahwa mantan Admiral Aoki Zikuzan telah bergabung dengan kelompok bajak laut Kurohige dan berhasil mengalahkan Monkey D. Gap serta menyanderanya. Jelas hal ini pun membuat Dragon sangat terkejut dan tidak menyangka jika ayahnya akan dikalahkan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Sementara itu di sisi lain, Ivankov juga menjelaskan bahwa kelompok bajak laut Kurohige benar-benar akan menjadi pesaing terberat bagi mereka untuk mendapatkan harta karun One Piece. Karena kelompok bajak laut Kurohige ini memang dikenal sangat licik dan cerdas dalam menjalankan rencananya. Itu sebabnya organisasi Revolutionary Army harus berhati-hati ketika menghadapi kelompok bajak laut Kurohige. Jelas Dragon yang mendengar hal ini pun kemudian memutuskan untuk mencari informasi tentang keberadaan Road Poneglyph terakhir agar bisa mencegah kelompok bajak laut Kurohige menemukan harta karun One Piece terlebih dahulu dan berencana untuk menyelamatkan Monkey D. Gap. Yap, tentunya ini akan sangat menarik ya bosku. Jika Dragon benar akan menyelamatkan Monkey D. Gap, maka bukan hal yang tidak mungkin pertarungan antara Monkey D. Dragon versus Aoki Zikuzan pun benar-benar akan terjadi. Selain itu, jika nantinya Dragon berhasil membebaskan Monkey D. Gap dari kelompok bajak laut Kurohige, maka tidak menutup kemungkinan Gap benar-benar akan mengkhianati angkatan laut dan bergabung dengan Dragon untuk melawan pihak pemerintah dunia. Karena seperti yang kita tahu juga, Monkey D. Gap sangat membenci pihak pemerintah dunia, terutama para Tenryubito atau kaum naga langit. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di Merijoa. Nah, di sini kita bisa melihat Im Sama yang sedang berada di dalam sebuah ruangan. Menariknya, ruangan tersebut baru pertama kalinya diperlihatkan sejak kemunculan Im Sama dalam cerita One Piece. Yap,
Di dalam ruangan ini, Im Sama kemudian melakukan telepati dengan para Gorosei dan memerintahkan para Gorosei untuk segera mempersiapkan energi Mother Flame yang akan digunakan untuk mengaktifkan senjata kuno Uranus. Gorosei Nuzuru kemudian mengatakan bahwa Gorosei Saturnus akan segera kembali ke Merijoa untuk membawa Mother Flame yang ada di Pulau Eiheth. Karena cadangan Mother Flame yang diberikan oleh Vegapunk Yok sebelumnya telah habis digunakan untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Gorosei Warkuri juga mengatakan kepada Im Sama bahwa sepertinya senjata kuno Uranus tidak bisa menghancurkan Pulau Elbaf karena jaraknya terlalu jauh dari Merijoa, sehingga senjata kuno Uranus pun tidak bisa menjatuhkan serangan di Pulau Elbaf. Yap, rupanya senjata kuno Uranus ini memiliki sebuah batasan jarak atau radius tertentu, di mana ini sangat mirip sekali dengan konsep senjata nuklir. Jika targetnya di luar jangkauan, maka tidak bisa dilakukan. Jadi satu-satunya yang harus dilakukan oleh pemerintah dunia dan angkatan laut untuk menghentikan kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini ada di Pulau Elbaf adalah membentuk tim khusus dan menyerang Pulau Elbaf secara langsung. Jelas ini akan sangat menarik ya bosku. Apabila nantinya Gorosei dibantu oleh Kesatria Suci untuk menghentikan pergerakan dari bajak laut yang ingin menemukan harta karun One Piece, termasuk kelompok bajak laut topi jerami yang ada di Pulau Elbaf. Selain itu, dari percakapan Im Sama dan para Gorosei, rupanya Im Sama memerintahkan para Gorosei untuk segera menghabisi kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Bahkan, para Gorosei pun diberikan izin untuk tidak menahan diri seperti di Pulau Eiheth sebelumnya. Yap, rupanya di Pulau Eiheth kemarin, para Gorosei diberikan perintah untuk tidak mengeluarkan kekuatan secara penuh karena bisa menghancurkan energi Mother Flame. Sedangkan di Pulau Elbaf nantinya tidak ada alasan lagi bagi para Gorosei untuk menahan diri. Mau sehancur apapun Pulau Elbaf akibat kekuatan serangan dari para Gorosei, mereka tidak peduli asalkan para musuh bisa mereka habisi. Lalu setelah itu Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan pergerakan dari kelompok bajak laut Kurohige. Ya, rupanya mereka membagi kelompok untuk melakukan pergerakan dan menjalankan rencana mereka secara terpisah. Nah, kali ini Shiryu, Sanjuan Wolf, Vasco Sud, dan Laffy ditugaskan untuk pergi ke Pulau Elbaf untuk mencari informasi tentang keberadaan Road Poneglyph terakhir. Sementara itu, mantan Admiral Aokiji Kuzan, Avalo Pizarro, dan Dokyu ditugaskan untuk menjaga markas mereka. Sedangkan sisanya yaitu Kurohige, Jesus Burgess, Katarina Devon, dan Van Agur berencana untuk datang ke Merijoa. Belum diketahui pasti apa yang akan dilakukan oleh Kurohige di sana. Namun yang jelas, hal ini ada kaitannya dengan misi mereka di Pulau Eiheth saat mengkopi wujud dari Gorosei Saturnus. Lalu setelah itu di akhir chapter, lebih tepatnya di kerajaan Kamabaka, Monkey D. Dragon mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa kelompok bajak laut Kurohige telah melakukan pergerakan. Jadi saat ini markas mereka hanya dijaga oleh beberapa anggota inti dari kelompok bajak laut Kurohige. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Monkey D. Dragon dan Sabo yang akan segera menuju ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Monkey D. Gap dan menghajar kelompok bajak laut Kurohige, termasuk sang mantan Admiral Aokiji Kuzan. Nah, itu tadi merupakan analisa dan hal menarik yang akan terjadi di chapter 1125 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.